bagaimana Indonesia bisa mempertahankan kesatuan dan persatuan paling tidak menjelang abad 21 dan juga pada abad 21. Ya, saya melihat begini, ada 3 akar ya. Atau causes penyebab dari sebuah disintegrasi nasional. Yang pertama faktor ideologis, yang kedua faktor teritorial, yang ketiga adalah faktor sosial atau kohesi sosial. Bangsa ini tidak akan terpecah, akan mengalami disintegrasi. Kalau ideologi nasional tidak lagi menjadi ajang konflik. Jadi kalau semua tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional serta pandangan berbangsa, maka secara ideologis kita akan tetap satu dan utuh. Ini yang harus kita lihat. Saya melihat memang ada beberapa sentuhan atau challenge kepada Pancasila, tetapi menurut saya bukan kepada the substance atau nilai-nilai dari Pancasila itu, tapi kritik bagaimana Pancasila dulu oleh pemerintah yang lama dijadikan semacam alat justifikasi atau disakralkan gitu, dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lepas dari segalanya, menurut saya mayoritas bangsa ini tetap setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional yang harus dipertahankan. Satu itu ya. Nah, yang kedua teritorial. Keutuhan teritorial ini penting. Kecuali tim-tim yang memang sedang dalam proses politik dalam lingkup internasional, bagi kami 27 provinsi ini bagian sah dari negara Indonesia. Setiap upaya pemisahan diri, separatisme, memerdekakan diri harus kita hentikan. Kita harus mengenali mengapa mereka ingin memisahkan diri. Sebutlah Rio, sebutlah Aceh, sebutlah beberapa tempat. Maka ke depan menurut saya untuk mencegah pemisahan ini, kita tangani masalah-masalah yang mereka hadapi. Mungkin protes terhadap ketidakseimbangan pembangunan, mungkin menyangkut keadilan pendayagunaan sumber daerah, mungkin konsep dan implementasi otonomi yang tidak bulat benar, mungkin putra-putra daerah tidak diberdayakan sebagaimana mestinya, dan banyak hal. Menurut saya 5-10 tahun mendatang ini harus menjadi prioritas. Kita sentuh secara nasional, secara sungguh-sungguh, sehingga kita padamkan keinginan untuk mereka sendiri untuk memisahkan. Nah, yang ketiga dan terakhir, integrasi nasional bagi saya adalah pentingnya terus mencari model membangun yang disebut kohesi dan integrasi sosial. Kohesi dan integrasi sosial. Kami harus menemukan model bagaimana masyarakat kami yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda antar golongan itu hidup harmonis. Tidak ada diskriminasi, tapi juga adil. Ada tenggang rasa. Soal misalkan pribumi dan non pribumi, orang yang kaya dengan yang miskin, pengusaha keturunan Tionghoa dengan pengusaha pribumi, itu semua kita carikan model bagaimana mereka akhirnya bisa hidup secara adil dan harmonis. Nah, oleh karena itu saya mengatakan ideologi menurut saya tidak terlalu banyak permasalahan, tapi keutuhan teritorial memang menghadapi gangguan pada tahun-tahun terakhir ini, dan kohesi sosial mendapatkan gangguan, terjadi di Ambon, terjadi di Sambas, terjadi di Kupang. Oleh karena itu memang presiden yang akan datang kelihatan seperti Ikrar tegaskan memakai pola represi, atau seperti pernah dilihat di Aceh atau mungkin juga di India. Banyak temuan yang membuktikan aparat melakukan represi terhadap masyarakat. Bagaimana komentar Bapak? ABRI waktu itu atau sekarang TNI dan Polri di dalam menghadapi yang kita sebut dengan perlawanan bersenjata atau armed rebellion atau insurgency kepada mereka
harus dilakukan dengan langkah-langkah militer. Tidak ada di dunia ini sebuah tentara yang harus bertugas mengatasi pemberontakan dan insurgensi dilaksanakan bukan dengan cara militer. It's quite clear. Tetapi di sisi lain di Aceh, Tintin dan Kirja ada masalah-masalah teritorial yang memang harus disentuh dengan tidak menggunakan pendekatan keamanan, tidak dengan cara-cara yang koersif, keagamaan, pendekatan ekonomi maupun pendekatan politik. Nah, kepada mereka jelas keliru kalau dilaksanakan tindakan-tindakan yang sifatnya military approach. Memang kita akui di masa lalu ada beberapa perilaku kejadian yang dilaksanakan oleh prajurit di daerah operasi yang tidak tepat. Kepada mereka sebenarnya sudah sangat banyak yang dijatuhi hukuman, yang diberikan sanksi karena melanggar hak asasi maupun melanggar hukum kepada mereka. Tetapi tidak berarti bahwa TNI atau ABRI sebagai institusi itu setiap melaksanakan tugas di daerah-daerah itu selalu menggunakan cara represif. Jadi saya mohon dilihat konteksnya yang benar. Saya harus memberikan catatan kepada saudara Ikrar Bakti Nusantara yang 2 hari yang lalu melaksanakan sebuah forum diskusi mengangkat hasil penelitian sejumlah peneliti dari LIPI. Kesimpulan-kesimpulan dari yang mereka teliti patut diperdebatkan dan kami banyak yang tidak bersetuju dengan hasil itu. Saya harus pertama-tama melihat sejauh mana objektivitas dari penelitian itu. Apakah cukup mewakili pandangan seluruh rakyat Indonesia tentang TNI-nya? Itu dulu. Yang kedua, saya ingin tahu juga bagaimana kesimpulan-kesimpulan itu diambil. Apalagi kalau judulnya ABRI dan Gerakan Reformasi. Tetapi yang di situ diangkat dosa-dosa ABRI di waktu yang lalu yang sebenarnya itu terjadi sebelum kita melaksanakan berbagai perubahan ini. Jadi saya ingin mendudukkan perkaranya dalam konteks yang logis begitu. Terus misalkan dikatakan reformasi TNI setengah hati. Saya juga tidak setuju. Kami sudah melakukan banyak hal, 15 langkah termasuk netralitas dalam pemilu, jarak yang tepat dengan seluruh parpol, likuidasi staf politik, pemensiunan karyawan di luar dan tidak ada fungsi kekaryaan lagi, dan banyak lagi. Menurut saya itu bukan upaya setengah hati. Kalau realisasinya memerlukan waktu dari perubahan struktural dan kultural, tidak berarti bahwa ini setengah hati. Saya memang tidak setuju dengan kalimat setengah hati itu. Kesimpulan saudara Ikrar, TNI masih punya 38 kursi, berarti reformasinya bohong-bohongan. Saya kira konklusi besar dengan mengangkat 38 kursi DPR menjadi reformasi TNI bohong-bohongan, menurut saya sesuatu yang secara akademis dan secara logis tidak kuat benar.